Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam karena warahmatullahi kita wabarakatuh. berusaha melanjutkan mata kuliah hari ini pada malam hari. Kali ini kita akan masuk kepada materi yaitu ketahanan nasional, Asagatra dan dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Saya akan membahas secara singkat saja karena ada waktuku, ada kegiatanku di luar, jadi secara singkat saja. Baik, bagian pertama kita akan masuk ke ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi yang senantiasa berubah dan melibatkan sifat-sifat, keuletan, dan ketangguhan. Ini melibatkan kemampuan untuk aktif, mengembangkan kekuatan internal, guna menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, fungsi ketahanan nasional. Sebagai doktrin dasar nasional, bertujuan untuk menghindari pemikiran yang terlalu terbatas atau terkotak-kotak. Selain itu adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan pemborosan waktu, energi, dan sumber daya yang berpotensi menjadi hambatan. Lalu selanjutnya sini ada sebagai pola dasar pembangunan yang menjadi landasan dan panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai sektor secara terpadu dan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan. Artinya sini adalah sebagai metode pembinaan kehidupan nasional adalah suatu pendekatan integral yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Pendekatan ini mencakup dua dimensi utama yaitu dimensi alamiah, sikayasa, dan dimensi sosial. Hanya kita masuk ke Astagatra. Pengertian Astagatra adalah konsep yang digunakan dalam konteks ketahanan nasional. Astagatra merupakan gabungan dari Trigatra yaitu aspek alam dan Pancagatra aspek sosial. Yang demikian Astagatra memiliki kerangka komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi berbagai aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional. Di sini bisa dilihat sini ada poin-poinnya, silakan nanti dibaca sendiri, aku bagikan ke grup. Lalu sini kita masuk ke fungsi Astagatra. Pertama yaitu untuk menganalisis kondisi nasional. Astagatra membantu dalam menganalisis kondisi kehidupan nasional mulai dari geografi, demografi, kekayaan alam hingga aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ya silakan dibaca sendiri. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya itu dinamika ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional adalah konsep yang mencakup perubahan interaksi dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan. Perubahan yang terjadi menciptakan tantangan, ancaman, dan hambatan yang mempengaruhi secara menyeluruh ketahanan nasional suatu negara. Selanjutnya di sini adalah pengertian bela negara. Bela negara merupakan suatu sikap dan tindakan warga negara yang melibatkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara juga mencakup kesiapan untuk berkorban demi menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara. Persatuan bangsa dan nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir sini ada kesimpulan, silakan nanti dibaca. Ya itu saja karena saya ada kegiatan kedua jadi nggak bisa saya menjelaskan lebih detail. Namun saya akan memberikan sebuah tugas. Tugas ini adalah tugas berpasangan, di mana saya berpasangan terdiri dari dua orang. Tugasnya itu membuat sebuah pembahasan mengenai kejadian yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi baru ini yang berkaitan dengan materi ini. Apakah dapat dipahami? Ya Pak, dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Oke, sekian. Terima kasih. Oh iya, dan juga untuk pembagian pasangannya sudah untuk ketuanya mungkin Hasan Calon Rahmat mungkin bisa nanti dibagi kalau kirimkan ke saya. Lalu nanti tugas ini akan harus dibuat sampai saya ACC, jadi bisa dikoordinasikan dengan saya tiap waktu sebelum waktu yang telah ditentukan. Untuk waktu terakhir pengumpulannya nanti akan kukirimkan juga ke grup ya. Dapat dipahami? Baik Pak, terima kasih. Ya Pak. Oke. Baik. Sudah itu mulia tugas yang kasih ke Pak Fadil. Katanya disuruh kita diskusi tentang masalah pertahanan nasional. Topik apa kira-kira bagus diambil?
Kalau menurutku sih bahas itu mau undang-undang anggaran militer karena lebih relevan sama materi yang dikasih Ki. Jadi bagus dong diambil. Bisa diambil anunya, sisi positifnya tuh tentang terhadapan dampak yang diberikan nanti. Ya penting juga sih, tapi harus Ki juga bahas sisi negatifnya seperti potensi penyalahgunaan anggaran, terus dampak terhadap sektor lain gitu. Dana yang besar juga bisa digunakan seperti sektor-sektor lainnya. Iya, tapi kan menurutku wajar sih kalau misal anggaran pertahanan itu dikasih tinggi. Apalagi dilihat ke sekarang kondisi kita tuh, yang negara tak mau naik menjadi negara maju. Betul juga sih. Kalau begitu Pak, konsultasi dulu ke Pak Fadil. Pak, nanti dihubungi. Iya. Bisa ya Pak. Ya, Boleh bicara sebentar dulu Pak. kenapa? Tentang tugas yang kemarin. Dari Tekom F Dari ya? Telkomnya siapa? Oh, iya mengenai tugas pembahasan itu. Ya Pak. Oh iya, mari. Yang bagian mana? Jadi Pak, sebenarnya ini saya mau konsultasi tentang tugas yang kemarin diberikan pas sudah kita Google Meet. Oh iya. Nah, Yang membuat pembahasan ya. nah iya Pak. Apa kalian topik yang diambil? Di sini kami mau ambil itu Pak tentang anggaran pertahanan yang meningkat. Nah, sebenarnya saya di sini mau kasih masuk tentang alasan-alasan kenapa anggaran pertahanan itu memang perlu dinaikkan, tapi rekan saya Pak, dia Siapa rekan Pak? rekan saya Nisa Pak, dia Oh, iya. kayak cuma mau menyorot yang kenapa anggaran itu tidak diberikan ke hal-hal yang lain juga, kayak misal bantuan sosial dan semacamnya. Kira-kira bagaimana itu Pak bagusnya? Kalau menurut saya digabung saja itu. Kau bagian pertama kau buat dulu alasan ini kenapa harus dibutuhkan untuk meningkatkan anggaran militer. Yang kedua, bagian kedua ya apa alasan yang lainnya juga untuk dibuat untuk hal lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi dibuat nih alasan dua sudut pandang langsung di dalamnya, baru dibuat nih kesimpulannya begitu menurut saya. Kalau menurut saya, jadi daripada berantem nih, lebih baik didiskusikan baik-baik nih. Paham? Ya Pak, terima kasih Pak. Oh iya. Oke, jadi sudah kemarin konsultasi sama Pak Fadil tuh, katanya bisa kita bahas dulu tentang alasannya kenapa nih anggaran pertahanan ini harus ditingkatkan. Terus sudah itu, nah baru bisa dijelaskan resiko-resikonya. Gimana menurutnya? Bisa juga buat supaya pembahasan yang seimbang. Saya cari tentang dampak positifnya, kau bisa cari tentang ini potensi resiko sama kesimpulan dan alasan UU ini dibuat juga bisa. Oke Pak, jadi kita kerjain kali ini, nanti kita gabung semua materi yang didapat. Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nisa dan Aslan ya yang ingin mengasih tugas berpasangannya ya. Ya Pak, terkait dengan tugas itu Pak, seperti yang sudah saya kirimkan tadi ke Bapak lewat pesan pribadi, mungkin ada kritik dan saran yang bisa diberikan Pak, atau mungkin sudah cukup bagus untuk bisa diterima. Cek dulu nah. Oke, kita lihat. Sini ada pro dan kontra, kesimpulan. Oke. Saya senang melihat kalian berhasil menggabungkan pandangan pro dan kontra dengan baik, beserta kesimpulan dan ulasan UU ini dibuat. Tugas ini tidak hanya terlihat informatif, tapi juga menunjukkan bahwa kalian mampu bekerja sama dan menghargai perbedaan. Kalian sudah memahami inti dari ketahanan nasional dan bela negara. Bagus sekali, tugas ini saya terima. Mungkin bisa ditambahkan beberapa contoh, tapi menurut saya ini sudah cukup.